diri kita, jasad kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam diri kita berupa akal pikiran, maka bagaimana ibadah daripada akal dan pikir kita ini senantiasa kita memiliki risau, dan risau yang paling agung yang dimiliki oleh manusia adalah yang dimiliki oleh Sayyidul Bashar, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah kita, ibadah akal kita, ibadah otak kita, ibadah pikir kita. Jangan sampai kita menggunakan akal yang merupakan pembeda kita dengan makhluk-makhluk Allah, yang merupakan pembeda kita dengan malaikat, yang merupakan pembeda kita dengan iblis, yang merupakan pembeda kita dengan jin, demikian juga yang merupakan pembeda kita dengan hewan-hewan, dan juga yang merupakan pembeda kita dengan tumbuh-tumbuhan adalah akal dan pikiran. Sayang hari ini umat manusia menggunakan akal dan pemikiran yang merupakan anugerah Allah tertinggi atas seluruh makhluk-makhluk yang hanya digunakan untuk memikirkan kehidupan yang sementara, hanya digunakan untuk memikirkan keuntungan yang sementara, hanya untuk digunakan untuk memikirkan kesuksesan, kebahagiaan yang sementara. Maka hadirin lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melewati akal dan pemikiran kita adalah kita mengikuti bagaimana berpikirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana semua umatnya terlepas, bebas, selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Itulah hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikirnya sesaat apabila kita digunakan untuk itu lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Demikian juga hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita lewat akal pikiran adalah bagaimana kita menggunakan akal dan pikiran kita untuk senantiasa merenungkan, memikirkan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita begitu terkesan dengan buatan-buatan makhluk. Ya, kenapa? Karena kita, masya Allah, banyak memandangnya, banyak memikirkannya, tapi belum lagi kita gunakan akal dan pikiran kita untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirin anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kosong daripada keagungan Allah, kita kosong daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kosong daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah sebagaimana gunung-gunung diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sunnallahi alladzi atqana kulla syai'in. Lihatlah kepada gunung-gunung itu, kamu semuanya mengira gunung-gunung itu berdiam di tempatnya, padahal hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung-gunung itu bergerak laksana awan-awan yang bergerak. Demikian itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Demikian itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha teliti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu.
Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita pikirkan, dan apa yang terbesit di dalam hati kita. Maka subhanallah, jika seandainya pikir kita ini digunakan untuk pikir hidayah sebagaimana Nabi SAW dan juga sebagaimana Maulana Ilyas rahmatullah alaih, satu saat di satu malam Maulana Ilyas rahmatullah alaih berdiri jalan ke sana kemari di dalam kamarnya. Begitu larut malam terus tidak ada kantuk datang. Maka istrinya bertanya, "Wahai Maulana, kenapa engkau tidak juga istirahat untuk tidur?" Maka apa kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih, "Seandainya kalau kamu memiliki apa yang saya pikirkan malam ini, maka akan ada dua orang yang berjaga di malam hari ini." Itulah hadirin anu dimuliakan ku Allah, kekuatan pikir akal seseorang yang digunakan, yang betul-betul hebat digunakan dan sempurna digunakannya. Maka masya Allah, berapa juta orang yang hari ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berapa juta orang yang hari ini terselamat daripada kesesatan, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpulnya kita di sini semuanya hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjabarkan kita sebagai hamba Allah di dalam bentuk ibadah kita adalah menggunakan akal dan pikir untuk bagaimana selamatnya diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pikir yang begitu agung sekali. Kemudian hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya kita sebagai hamba Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," adalah Allah ciptakan di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ini, yang itu berupa hati. Masa Allah Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi lamudghah, wa in saluhat saluha sa'irul jasadi kulluh, ala wahyal qalb." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan di dalam jasad kita ini ada sebongkah daging, yang apabila sebongkah daging itu bagus, baik, maka seluruh jasad kita juga akan bagus dan baik. Dan hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya jasad kita yang baik, bahkan family kita, keluarga kita juga akan baik, kampung kita juga akan baik. Demikian juga seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baik. Apa ibadah daripada qalb, daripada hati kita? Ibadah daripada hati kita ini adalah hendaknya di dalam hati kita ini harus memiliki mahabbah, memiliki cinta, memiliki kasih sayang diri yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah hati kita. Dan apa kasih sayang dan cinta yang paling tinggi? Pertama hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menempatkan cinta yang pertama sekali dan di atas segala-galanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada pasangan hidup kita. Hendaknya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Hendaknya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi cinta kita kepada anak-anak, keluarga kita, dan harta kita semuanya. Kemudian hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita letakkan cinta yang kedua adalah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, kemudian juga kita menghidupkan usaha
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ittiba'al kamil, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Kemudian hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta yang ada di dalam hati kita yang harus kita letakkan adalah cinta kepada umat, cinta kepada keluarga. Cinta kepada umat dan keluarga adalah satu bentuk cinta yang tidak melalaikan kita kepada kampung akhirat. Cinta yang tidak melupakan diri kita kepada usaha agama. Cinta yang tidak melupakan bagaimana kita bisa sukses dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita mendahulukan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Allah telah jelas mengatakan bahwa istri-istri kalian adalah ladang-ladang untuk kalian. Maka datangilah ladang-ladang itu daripada mana saja kamu suka. Tapi kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa qaddimu li anfusikum. Maka hendaknya kita semuanya mendahulukan satu perkara, yang mana perkara itu adalah perkara keselamatan diri kita. Artinya jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada harta kita ini melalaikan kita dan melupakan kepada kampung akhirat, melalaikan kita dan melupakan kita daripada usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melupakan dan melalaikan kita daripada apa? Daripada keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gabungkan, masya Allah, kita sudah berpasang-pasangan hidup ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, satu dengan yang lain adalah saling membantu, satu dengan yang lain adalah saling melindungi, satu dengan yang lain adalah saling menolong. Membantu, menolong, bekerja sama dalam hal apa? Yakni ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, dalam bagaimana hidayah menyebar di seluruh alam, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, daripada keburukan-keburukan. Kemudian wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat, dan mendirikan salat kemudian membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di akhir, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan mendapatkan suami dan istri yang menggunakan wasilah daripada rumah tangganya dan daripada ciptanya itu untuk perkara-perkara tadi, akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah kita yang selanjutnya yang ada di dalam kehidupan kita, yakni ibadah maliyah kita. Masya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di permukaan bumi ini kecuali menjadi Allah Subhanahu wa taala penjaminnya, tanggung jawabnya. Pasti tidak ada satu bayi yang lahir Allah telah jamin rezekinya. Demikian juga tidak ada satu bayi daripada binatang atau daripada tumbuh-tumbuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezekinya. Maka hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala kita juga menggunakan maliyah harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala.
untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita patutkan hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pikir kita untuk Allah, maka itu menjadi suatu ibadah yang agung. Demikian juga hati kita yang memiliki kasih sayang dan cinta kepada umat, itu menjadi pikir, menjadi ibadah yang agung. Kemudian harta kita yang kita miliki daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan di jalan Allah untuk meninggikan la ilaha illallah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga harta akan menjadi berharga. Maka hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah anugerahkan kepada kita ini akan menjadi berharga buat kehidupan kita. Kenapa hadirin anu dimuliakan oleh Allah? Karena Masya Allah, kehidupan ini diibaratkan kelak nanti sebagaimana sebuah lemari. Ya, kita di dunia ini menginginkan lemari kita, Masya Allah, bahannya daripada jati, kemudiannya ukirannya daripada Jepara, catnya Masya Allah yang bagus, dan isinya juga Masya Allah. Di dalamnya ingin isi daripada lemari kita ini berisikan pakaian-pakaian yang mewah, yang bagus. Demikian juga makanan-makanan yang enak, dan demikian juga perhiasan-perhiasan yang mahal. Coba kita bayangkan kalau lemari kita buka dalam keadaan kosong, Masya Allah. Tapi lain kalau kita buka lemari kita dalam keadaan penuh dengan barang-barang mewah. Seperti itu ketika kita nanti keluar daripada dunia ini. Ketika kita keluar daripada dunia ini dan nanti menuju akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan lemari kehidupan kita ini. Lemari kehidupan kita ini. Maka jika seandainya saat ini kita bersungguh-sungguh untuk mengisi kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah, dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ketika lemari kehidupan kita kelak di akhirat dibuka, maka subhanallah di sana berbagai macam barang-barang mewah yang menjadikan qurratu ain, penyejuk mata kita kelak. Masya Allah, kita akan bahagia. Ya, kita akan bahagia, akan menyejukkan mata kita, akan menyenangkan hati kita, akan membahagiakan jiwa kita. Dan itu hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita fungsikan pertama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana umat-umat terdahulu, dan kita yang kedua adalah sebagai dai Allah Subhanahu wa taala. Karena umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai naib, penerus usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah the best ummah, sebaik-baik umat. Ini Masya Allah dulu Bani Israel ketika di padang Tih, Allah Subhanahu wa taala berikan ya yang tidak pernah diberikan kepada umat manusia. Ya, mereka untuk makan tidak usah payah pergi ke hutan, pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke laut. Ya, tidak usah mereka menjadi seorang petani, menjadi seorang nelayan. Ya, makan pagi Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Makan siang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Makan malam juga Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Subhanallah, begitu hebatnya kaumnya Nabi Musa alaihi salam Bani Israel ini. Demikian juga Masya Allah ketika wanita-wanita melahirkan,
Maka juga demikian mereka tidak usah pusing untuk apa membuat baju, ya, kemudian juga membeli bahan, pakaian dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan untuk bayi-bayi Bani Israel ini pakaian, yang itu pakaian itu akan menurut besarnya perkembangan daripada jasad tubuh manusia Bani Israel pada saat itu. Subhanallah, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel, kepada kaum Nabi Musa alaihi salam. Tetapi hadirin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah berikan kelebihan-kelebihan sebagaimana layaknya kepada para nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah tidak pernah memberikan gelar kepada Bani Israel ini khairul ummah. Ya, Allah tidak pernah memberikan kepada Bani Israel ini khairul ummah, sebaik-baik umat, the noble ummah. Tidak, hadirin anu dimuliakan Allah. Tapi untuk umat akhir zaman ini, subhanallah, umurnya pendek, kemampuan dan juga kelebihan-kelebihannya tidak seperti dulu yang diterima oleh Bani Israel, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita khairul ummah. Ini karena apa? Karena usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita istiqamah di dalam buat usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak ibu-ibu semuanya di dalam rumah sebagai da'iyah-da'iyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsikan kita sebagai da'inya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak keluar daripada lisan kita keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah. Yang banyak keluar daripada lisan kita membicarakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena lisan kita juga ingin bertalagud, ingin menikmati. Hari ini kita gunakan lisan kita hanya untuk menikmati dan mencicipi makanan yang enak-enak saja, minuman-minuman yang enak-enak saja. Akan tetapi hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang jauh yang diinginkan oleh lisan kita, yang lebih nikmat, lebih enaknya daripada makanan-makanan yang enak di dunia ini. Apa hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika lisan kita membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika lisan kita membicarakan kebesaran Allah, ketika lisan kita membicarakan kehidupan kampung akhirat, ketika lisan membicarakan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu condong hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan rindu kepada kampung akhirat. Masya Allah, kita banyak beristighfar. Hari ini lisan kita, lidah kita baru bisa menikmati bakso, hadirin. Hari ini lidah kita, ya, lisan kita baru bisa menikmati mie ayam. Nah ini Masya Allah, mie ayam, bakso, kemudian es krim, bolu dan lain sebagainya. Itu akan menjadi apa hadirin makan Allah setelah 3-5 jam. Tapi subhanallah, latih dan latih kita lagi supaya lisan kita ini menikmati ketika kita membicarakan keagungan Allah, jauh menikmatinya melebihi kita menikmati bakso urat dan lain sebagainya. Ya, kita Masya Allah coba mata hadirin anu dimuliakan Allah. Kita sangka bahwa mata ini ya talagat menikmati pemandangan-pemandangan yang indah. Tapi subhanallah, kalau ada cinta kita kepada Allah,
Dengan kita tadabbur, maka langsung akan masuk keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga hadirin anu dimuliakan ku Allah, itu yang namanya udhun kita. Apa namanya? Telinga kita. Ya, telinga kita ini, subhanallah. Ya, menikmati suara-suara yang indah, menikmati musik-musik yang indah, ya, menikmati nasyid-nasyid yang indah daripada artis-artis yang memiliki suara khas. Tapi subhanallah, ternyata telinga kita juga ingin menikmati keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan demikian juga sebagaimana lisan, maka juga udhun kita, apa namanya, telinga kita juga harus menikmati ketika orang membicarakan keagungan Allah, kebesaran Allah, sebagaimana lisan kita menikmati makanan-makanan yang enak dan melebihi daripada itu semuanya. Demikian itu hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alihkan, kita fungsikan kapan ketika kita memperbanyak dakwah, perbanyak dakwah, kemudian mendengarkan juga orang yang membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ditargib bagaimana di luar untuk mendapatkan 25 majelis, kita melupakan yang di dalam. Istri kita lupakan, ya, anak-anak kita lupakan, begitu. Padahal subhanallah, justru mereka itu yang lebih ada istiadatnya, ada persiapannya untuk mendengarkan apa? Dakwah kita. Ya, untuk mendengarkan dakwah kita. Kemudian hadirin anda dimuliakan oleh Allah, di dalam usaha dakwah ini, maka tadi bahwa ba'duhum awliya'u ba'd, saling membantu menolong. Maka jadilah istri yang pertama adalah seorang istri yang terus senantiasa menghibur suaminya, menggembirakan suaminya, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Khadijah radhiyallahu anha senantiasa, masya Allah, membesarkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan apa namanya ruh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kaum wanita, ibu-ibu semuanya ikuti jejak daripada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ya. Kemudian hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di permukaan bumi ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Kata Kiai Uzairan, sebetulnya mengamalkan agama ini mudah dan apa namanya, mudah dan apa itu mudah dan sebentar, tidak lama, enggak lama, sebentar, ya, sebentar saja, masya Allah. Kalau kita taat kepada Allah 2 jam, maka kita masya Allah mengamalkan agama itu cukup 2 jam, sebentar saja. Kalau kita mati nanti malam, kita taat kepada Allah mengamalkan agama, maka ternyata kita mengamalkan agama itu hanya beberapa jam saja, sebentar saja. Kalau kita besok mengamalkan agama dan sekarang kita mengamalkan agama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka seperti itu juga berarti kita mengamalkan agama hanya beberapa jam saja. Maka masya Allah, kita gunakan yang beberapa hari ini untuk mengamalkan agama, yang beberapa jam ini untuk mengamalkan agama, yang beberapa menit ini untuk mengamalkan agama, yang sebentar, yang apabila dikalkulasikan hidup kita 70 tahun, 60 tahun, maka hanya 2 menit setengah saja. Hadirin anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masya Allah 2 menit setengah ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang tidak pernah terlintas di dalam hati kita, ya, yang tidak pernah terhitung di dalam benak dan pikiran kita. Maka masya Allah, hadirin anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita banyak tidak lelah-lelah
berdoa dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan di dalam usaha agama ini. Jangan pernah kita bosan dengan mengangkat tangan minta dan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada satu kisah tukang roti dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Satu saat, hadirin anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal ini berada di dalam satu negeri yang asing, dan beliau tidak memakai pakaian kecuali memakai pakaian rakyat biasa, sehingga tidak ada orang yang mengenal beliau. Maka beliau kemalaman dan menuju ke masjid dan minta kepada merabatnya untuk tinggal di masjid itu. Tetapi Masya Allah, merabatnya ini tidak mengizinkan untuk beliau tinggal di masjid itu, menginap, tidur di masjid itu. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya sudah niat, pokoknya saya akan menginap di sini. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, malam pun datang. Maka ketika malam beranjak, ya, ada seorang yang datang dan melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu terdetik di dalam orang ini, oh kasihan betul, ini kayaknya tamu, orang asing datang ke negeri ini, tidak memiliki tempat dan lain sebagainya. Maka dia mendekati, kemudian ia mengatakan, wahai bapak, mari untuk tinggal di rumah saya malam ini. Maka Masya Allah, Ahmad bin Hanbal pun menerima tawaran ini dan pergi ke rumah si tukang roti ini. Ketika sudah sampai di rumah tukang roti ini, Masya Allah, diikramnya, disediakan tempat, kamar, kasur, makanan, minuman, segalanya. Ketika sudah merasa segala sesuatunya oke, maka tukang roti ini pergi ke belakang dan membuat adonan, terus membuat sampai malam ini. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini juga nggak tidur, penasaran, dia mengintip melihat apa yang dibuat oleh tukang roti ini. Ternyata dia sedang membuat adonan. Ada satu hal yang aneh dan ajib yang dibuat oleh si tukang roti ketika membuat adonan ini, di mana daripada lisannya senantiasa beristighfar, ya, beristighfar. Maka Masya Allah, ini menjadi sangat menarik, ya, buat Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga ketika paginya beliau tanya kepada tukang roti ini, Masya Allah, alhamdulillah, saya telah diikram, saya telah dilayani dengan sebaik-baik pelayanan. Dan saya melihat, Masya Allah, Bapak membuat adonan, tetapi ada satu yang sangat menarik untuk saya. Sepanjang Bapak ini membuat adonan, tidak pernah berhenti lisan Bapak daripada beristighfar. Imam Ahmad bin Hanbal tahu bagaimana keuntungan beristighfar. Tapi beliau bertanya, apa pernah merasakan Bapak ini keuntungan daripada istighfar yang Bapak bacakan, yang Bapak zikirkan? Maka kata tukang roti ini, oh benar, wahai Pak, wahai Tuhan, tidak ada satu doa yang saya panjatkan kepada Allah dengan asbab istighfar ini kecuali Allah ijabah, kecuali Allah makbulkan semua doa-doa saya ini. Masya Allah. Tetapi ada satu, kata tukang roti ini, yang sampai sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala belum kabulkan doa saya. Maka kata Ahmad bin Hanbal ini, apa doa Bapak yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata tukang roti ini, saya meminta untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sangat rindu sekali untuk jumpa beliau, tapi sampai sekarang Allah belum mengabulkan doa saya ini. Maka Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal langsung merangkul orang ini dan dia katakan, Allah telah kabulkan doa Bapak, Allah telah kabulkan permintaan Bapak. Sayalah yang diminta Bapak kepada Allah, yakni Ahmad bin
Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hadirin yang melakukan Allah, dari sini kita di dalam usaha dakwah ini jangan pernah bosan kita untuk ta'lim, jangan pernah bosan kita untuk jaulah, jangan pernah bosan kita untuk menghidupkan makom ini, dan jangan pernah bosan kita untuk mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, meminta hidayah lagi, hidayah lagi, hidayah lagi, hidayah lagi yang kita buat. Maka pantas kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih bahwa salah satu daripada seorang dai ini adalah panjangkan doanya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanjangkan doa, melama-lamakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah hadirin anu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabulkan. Maka minta kita diistiqomahkan di dalam usaha agama ini, dan minta juga bagaimana seluruh ahbab yang sudah ikut usaha dakwah juga diistiqomahkan, dan bagaimana meminta dengan asbab kita, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hidayah ke seluruh alam, dan kita dikumpulkan bersama dengan para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka salah satu kita di dalam usaha agama ini juga adalah untuk mewujudkan bahwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena satu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailah, celaka kamu. Ya, apa yang telah kamu siapkan untuk as-sa'ah, hari kiamat itu?" Maka kata orang ini, "Ma'adatulaha, aku tidak pernah menyiapkan sesuatu kecuali aku ya Rasulullah cinta kepada engkau." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Maka hadirin anu dimuliakan oleh Allah, kita usaha agama, usaha dakwah, usaha fikir adalah bentuk cinta kepada Allah, bentuk cinta kepada Nabi dan para sahabat, dan bentuk cinta kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dari pertemuan ini bagaimana mewujudkan cinta itu kita keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Balayan 2 bulan ke India, Bangladesh, demikian juga 40 hari, demikian juga 10 hari negeri jauh yang sudah ke India, Bangladesh, kemudian juga 3 hari. Silakan insyaallah waktu yang penuh berkah adalah waktu saat pada kita saling mentashkil satu dengan yang lainnya. Langsung doa atau gimana? Nanti aja. Ya silakan ibu-ibu, ada yang tashkil di Papedek juga, yang tashkil. Tashkil itu kan di Papedek.